Oke, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan selamat bergabung dalam podcast KSI, Kelompok Studi Ilmiah Bidang Molekuler. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Firnanda, biasa dipanggil Rian. Saya dari angkatan 2018, program studi biologi, selaku kepala bidang KSI Kajian Molekuler. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita dapat berbincang-bincang dengan salah satu dosen kita, Bapak Dr. Insinyur Badrus Taufari MSc, yang mana beliau merupakan dosen bidang kajian genetika dan biologi molekuler. Nah, topik bahasan yang akan kita bahas pada kali ini adalah kekayaan bumi Kalimantan dari segi molekuler. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai dengan pembahasan kita yang pertama, Bapak. Jadi untuk yang pertama ini, Pak, menurut Bapak, potensi kekayaan Kalimantan dari segi molekuler itu seperti apa, Pak? Salah satunya yang mungkin yang bisa berpotensi untuk kita kaji, yang berpotensi untuk kita jadikan suatu referensi ataupun karya tulis seperti itu, Pak. Baiklah, menurut saya kekayaan biomolekuler di Kalimantan itu sebenarnya potensinya berdasar pada kekayaan biodiversitas. Jadi kalau kita tinjau dari segi proporsi biodiversitas yang ada di dunia, mungkin Indonesia itu nomor 4 atau nomor 5. Nah, salah satu pusat ada di Kalimantan. Jika kita mengkaji tanaman atau hewan, yang paling umum adalah beberapa tanaman itu mempunyai sifat yang endemik atau khas yang ada di Kalimantan. Di beberapa jenis tanaman menjadi asal-usulnya berada di Kalimantan. Nah, itu yang paling pertama mengenai kekayaan molekuler yang ada di Kalimantan. Lalu apa kekayaan molekuler tersebut? Ya, jadi kekayaan molekuler tersebut biasanya ada pada biodiversitas. Nah, kekayaan molekuler itu ada beberapa bentuk. Ada beberapa bentuk kekayaan molekuler. Pertama, bentuk dalam bentuk struktur kimia. Nah, dalam bentuk struktur kimia itu pertama dimulai dari kekayaan bentuk genomik. Kekayaan dalam bentuk genomik yang ini ada dalam bentuk DNA, baik itu ada di DNA genom ataupun ada di DNA di genom di inti ya, atau di genom di kloroplas atau di mitokondria. Struktur yang kedua kimia adalah transkriptomik. Transkriptom. Kekayaan transkriptom. Kekayaan transkriptom adalah struktur dalam bentuk RNA. RNA yang dihasilkan oleh sel. Yang ini bisa bentuk RNA, bentuk ekspresi gen. Itu juga merupakan suatu bentuk kekayaan. Yang ketiga dari bentuk ini adalah dalam bentuk metabolit, kekayaan metabolit secara molekuler. Itu yang ketiga, ada tiga kekayaan dalam bentuk struktur molekuler, dalam bentuk metabolit. Nah, kalau saya berarti ya, misalkan ini kekayaan fisiknya ya. Pertama adalah di genomik itu ada gennya. Misalkan ada gen misalkan pada Asturi, misalkan Asturi endemik yang endemik di Kalimantan, dia mempunyai gen yang bisa menghasilkan senyawa anti kanker. Itu ada di genomnya. Berarti ada kekayaannya ada di genom, yang kemudian dari genom tadi bisa diubah dalam bentuk RNA-nya. Jadi RNA-nya bisa kita ambil dalam daunnya. Dari RNA tadi bisa kita ambil dari dalam sel, misalnya dari dalam daun, kita ambil selnya, kita ambil RNA-nya. RNA mengenai gen yang menghasilkan senyawa antivirus tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bentuk proteinnya, dalam bentuk transkriptomiknya, bentuk enzim yang menghasilkan senyawa antivirus. Nah, itu adalah kekayaan dalam bentuk struktur, dalam bentuk struktur. Nah, ini kalau kita belajar genetika, pasti yang terakhir adalah kekayaan fenotipiknya, tapi itu bukan sesuatu molekuler ya, tapi jadi kita hanya bahas sampai kepada metaboliknya. Itu baru kekayaan dalam bentuk fisik, ya, fisik molekuler. Nah, sekarang yang kedua adalah kekayaan dalam bentuk data. Kekayaan dalam bentuk data. Nah, urutan sekuen DNA pada genomnya atau urutan sekuen nukleotida pada transkripnya atau pada RNA-nya, atau juga urutan nukleotida, urutan protein atau proteinomik. Tadi ada yang terlompat tadi. Jadi setelah transkriptomik itu adalah kekayaan proteinomik, kekayaan enzim proteinomik. Kemudian dari situ baru yang keempat adalah kekayaan metaboliknya.
kekayaan mengenai metaboliknya. Jadi yang kekayaan yang tinggi, jadi datanya, kalau tadi fisiknya kita bisa simpan di dalam tanaman atau di dalam hewan atau dalam bakteri ataupun di dalam bentuk datanya adalah urutan asam amino yang ada pada protein. Nah, yang keempat adalah kekayaan data metabolik. Ini menjadi sangat penting kalau kita ingin men-screening atau mencari suatu organisme yang bermanfaat baik sebagai obat maupun sebagai bahan baku yang lain. Itu mengenai data struktur kimianya. Kemudian dari keempat macam kekayaan ini ya, mempunyai dasar kemampuan dalam pertama menganalisis, mengekstrak organismenya, ya, kemudian mampu mengolah datanya, dalam mengolah datanya. Yang ketiga adalah mampu untuk mencarikan atau menggunakan data tersebut untuk memecahkan masalah apa yang ingin kita gunakan. Nah, itu jadi kekayaan tadi kalau saya simpulkan berdasarkan kekayaan pada biodiversitas. Nah, biodiversitas sangat banyak. Nah, biodiversitas kita mungkin yang disebut tadi itu hanya baru pada tanaman dan pada hewan. Nah, sebenarnya yang belum tereksplorasi adalah kekayaan yang ada pada mikroba. Nah, kekayaan ada pada mikroba, baik itu mikroba yang bebas, artinya tidak berinteraksi dengan makhluk hidup lain, ataupun yang mengadakan simbiosis atau interaksi dengan makhluk hidup lain. Nah, ini itu masih belum banyak dieksplorasi. Salah satunya adalah mikroba yang ada di lingkungan. Itu masih sangat banyak, terutama pada lahan basah. Yang diperlukan untuk kemampuan untuk menganalisis atau mengidentifikasi mikroba tersebut dengan teknik yang efisien. Biasa kali kita ambil sampel, kita bisa mengidentifikasi beberapa ratus mikroba. Nah, itu yang akan yang menjadi suatu kajian di dalam biologi yang menjadi tren. Itu yang saya berikan jawaban mengenai kekayaan biologi molekuler yang ada di Kalimantan. Baik, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat luar biasa Bapak. Jadi di sini saya coba simpulkan kembali. Yang pertama itu kekayaan di Indonesia khususnya biodiversitas itu sangatlah banyak sekali. Dari ranking dunia, Indonesia menempati urutan ke-4 tadi. Kemudian dari segi kekayaan molekuler kita dapat menangkap beberapa hal yang bisa kita ambil, seperti kekayaan dari fisiknya, seperti struktur kimia, kemudian struktur RNA-nya, yang mana itu bisa kita manfaatkan dalam segi ekspresivian dan lain sebagainya. Tadi Bapak Badrul sudah mencontohkan salah satu tanaman yang di Kalimantan itu ada Curcas putih, yang mana itu dapat kita eksplorasi secara molekuler dalam genomnya. Kemudian kita dapat RNA-nya, kemudian kita dapat gen penghasil antivirus. Juga tadi Bapak Badrul sudah menyampaikan adanya potensi yang itu masih belum banyak dieksplorasi orang, seperti mikroba tadi, yang mana hal ini juga dapat kita aplikasikan dalam molekuler. Faktor apa saja yang mempengaruhi keanekaragaman molekuler Kalimantan? Itulah ini mengenai keanekaragaman molekuler Kalimantan itu pasti kait dengan biodiversitas. Artinya apa yang mempengaruhi biodiversitas akan mempengaruhi terhadap keanekaragaman molekuler. Itu yang menjadi dasarnya. Cuman yang mungkin perlu menjadi titik perhatian adalah ketika kita mempelajari atau menggunakan keanekaragaman yang di Kalimantan, pengaruhnya, ya, itu juga sebenarnya kita juga harus memahami bahwa keanekaragaman molekuler dikaitkan dengan keanekaragaman secara global yang orang kerjakan dalam bentuk suatu kolaboratif secara mendunia atau secara global. Misalkan kita tahu bekantan, ya, ini hewan yang bekantan, berarti keanekaragaman molekuler bekantan tadi secara fisiknya, ya kan, ya, secara fisiknya itu ada di Pulau Kalimantan atau ada di pusat-pusat pengembang biakan hewan seperti di kebun binatang atau di pusat-pusat karantina hewan. Nah, namun yang menjadi concern kita adalah keanekaragaman molekuler dalam bentuk data. Nah, bentuk data ini semua
orang, semua bangsa, semua siapapun bisa mengambil data-data tersebut, ya. Baik dengan cara bersama penelitian dengan organisasi ataupun dalam bentuk lain. Misalnya, lalu data tadi karena sudah dikerjakan secara kolaboratif, secara global, maka biasanya data tadi disimpan dalam beberapa bentuk portal penyimpanan. Bisa dalam satu contoh, kalau Get bisa simpan dalam GenBank, ya, atau dalam bentuk simpan dalam GitHub. Ya, itu tempat-tempat orang menyimpan data, baik itu data molekuler, data kimia. Misalkan kalau data kimia biasanya orang gunakan sebagai referensi. Nah, itulah jadi keanekaragaman yang faktor yang mempengaruhi keanekaragaman secara fisik itu sudah jelas hal yang mempengaruhi biodiversitas, ya. Itu baik itu iklim, perubahan iklim, aktivitas manusia, itu yang terutama yang terkait dengan penggunaan habitat, ya, penggunaan habitat di makhluk hidup. Nah, itu yang sangat mempengaruhi keanekaragaman molekuler secara fisik. Teman yang saya lebih concern adalah keanekaragaman molekuler secara data. Itu yang penting. Ya, itu yang penting harus kita dapatkan. Jadi bisa saja kita, negara lain atau lembaga lain, institusi lain menggunakan objek penelitiannya, objek pengamatannya biodiversitas ada di Kalimantan. Lalu dia simpan secara umum di dalam suatu portal penyimpanan data. Nah, kita harus bisa mengaksesnya. Kita harus bisa mengaksesnya, lalu bisa membuat suatu center atau pusat misalkan. Ini yang belum ada suatu pusat data untuk Kalimantan, pusat data biodiversitas Kalimantan. Nah, itu yang mungkin yang harus dikerjakan yang akan datang. Jadi kalau generasi saya mungkin generasi yang baru muncul ketika internet baru ada, jadi belum itu menguasai. Nah, sekarang generasi mahasiswa yang akan datang itu yang harus menguasai bagaimana pengolahan data keanekaragaman molekuler yang ada di Kalimantan itu bisa terwujudkan. Yang harus, jadi bisa kolaborasi dari beberapa institusi atau beberapa negara bagian. Itu yang penting saya kira. Itu yang bisa saya berikan sukan mengenai faktor yang mempengaruhi keanekaragaman molekuler. Ya. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Bapak. Jadi sedikit saya ulang kembali. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi keanekaragaman molekuler, yaitu yang pertama adalah faktor biodiversitas. Bagaimana iklim di suatu tempat tersebut, bagaimana aktivitas manusia, kemudian habitatnya, apakah terancam atau baik-baik saja. Oke. Kemudian tadi Bapak sudah mencontohkan salah satu hewan endemik Kalimantan adalah bekantan. Nah, yang dimana faktor yang nomor 2 itu adalah data. Nah, jadi karena bekantan ini endemik Kalimantan yang tentunya ada di tanah Kalimantan, jadi kita dapat mengolah data dari subjek bekantan itu tadi, yang mana data yang kita buat itu dapat diakses oleh peneliti ataupun peneliti dari seluruh penjuru dunia. Yang mana biasanya data itu kita bisa upload ataupun kita ambil dari situs GenBank. Nah, namun yang jadi permasalahannya di sini adalah pengolahan data dari tempat kita sendiri sebenarnya masih belum ada atau belum dapat terrealisasikan. Misalkan data-data khusus yang untuk tanah Kalimantan ataupun se-Indonesia. Nah, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak. Ini pertanyaan terakhir. Jadi, peran bidang molekuler dalam keanekaragaman kekayaan alam Kalimantan. Apa peran yang harus kami lakukan sebagai mahasiswa? Saya ulangi, peran bidang molekuler dalam keanekaragaman kekayaan alam Kalimantan. Dan apa peran yang harus kami lakukan sebagai mahasiswa? Oke, baik. Jadi yang pertanyaan pertama dan kedua tadi sudah menyambung mengenai prinsip-prinsipnya, ya, prinsip kekayaan molekuler. Nah, sekarang yang ketiga adalah bagaimana kita mengaplikasikan dari 1 dan 2. Nah, dalam mengaplikasikan 1 dan 2 berarti ada beberapa hal penting yang harus kita kuasai. Ya. Pertama, ya, adalah bagaimana kita bisa mengeksplorasi data. Bagaimana cara kita bisa mengeksplorasi data molekuler. Ya, berarti ada beberapa teknik molekuler ataupun teknik kimia yang perlu kita lakukan, yang harus kita bisa
lakukan. Bisa mulai dari teknik isolasi DNA, sequencing DNA, kemudian sampai profiling protein dan metabolit. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa mengelola datanya. Mengelola data di basic kita harus bisa mengelola datanya. Data sekarang adalah karena dia molekuler dan kita kaya dengan hayati yang sudah terkait dengan global, maka datanya artinya dalam jumlah data yang banyak. Jadi kemampuan mengolah big data yang paling penting. Jadi sehingga setiap mahasiswa atau kita mau tidak mau harus belajar. Pertama adalah dasar dari komputer, mungkin kalau bisa memahami basic programming, pemrograman komputer yang menjadi dasar dalam beberapa pengolahan data statistik menggunakan komputer. Jadi sekarang kalau yang sekarang mungkin jadi, kalau dulu ya mungkin ada dulu ketika saya masih mahasiswa itu paling program yang digunakan paling tinggi hanya sampai kepada SPSS atau SAS. Kita ke SAS. Sekarang itu mungkin itu sudah mulai ketinggalan karena kemampuan mengolah datanya dan kemampuan memvisualisasikan hasilnya supaya kita bisa mengambil kesimpulan yang bagus itu mulai tertinggal. Jadi sehingga harus mempelajari beberapa bahasa pemrograman yang menjadi dasar statistik yang canggih. Misalnya bisa mempelajari bahasa pemrograman R, yang R program, atau juga yang sekarang mulai sedang lain adalah mempelajari bahasa Python. Nah, menggunakan statistik, ada program namanya menggunakan bahasa Python. Itu sebenarnya tidak sesulit dengan pemrograman basic lainnya. Itu yang dua. Jadi setelah kita bisa mengolah data tadi, kemampuan kita bisa mengambil kesimpulan, misalkan nanti mencari apa molekul atau mikroorganisme yang bermanfaat, nah setelah kita harus bisa aplikasinya. Nah, dalam aplikasi ini ada secara molekuler ada beberapa macam. Bisa ada beberapa macam. Bisa menggunakan langsung nukleotidanya, ya kan? Bisa menggunakan langsung nukleotidanya, bisa dengan menggunakan beberapa teknik ya. Kalau dulu menggunakan teknik replikasi genetik, mungkin yang akan datang kita bisa menggunakan genome editing ya, bisa aplikasi untuk ke semua organisme. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan protein. Nah, proteinnya ada kajian proteinomik, ini yang menjadi sangat penting. Nanti ketika kita menemukan bahan kimia di dalam tanaman atau di dalam hewan atau di bakteri, itu harus kita kaji, ya, kita klopkan apakah dia klop dengan suatu sistem dari suatu penyakit yang menyerang. Misalnya kalau sekarang kita ada COVID-19 ya, oleh virus SARS-CoV-2 ya, virus SARS-CoV-2. Nah, bagaimana kita secara molekuler mempelajari mekanisme penyerangan virus SARS-CoV-2. Nah, dari situ kita bisa mencari menggunakan database yang ada, menggunakan suatu kajian komputer ya, mencari suatu mana molekul yang bisa kita gunakan untuk menghambat aktivitas dari protein-protein yang terlibat dalam proses patogenesis dari SARS-CoV. Jadi masih banyak yang harus kita pelajari bersama ya untuk benar-benar bisa mengaplikasikan ke aneka molekuler yang ada di Kalimantan. Begitu jawabannya. Terima kasih banyak atas jawabannya Bapak. Sedikit saya ulang kembali. Jadi apa peran kita yang sebagai mahasiswa untuk mempelajari dalam keanekaragaman dalam segi molekuler, sudah disampaikan Bapak Badrus. Jadi yang pertama adalah kita harus bisa dalam mengeksplorasi data molekuler seperti isolasi DNA, kemudian sequencing DNA, protein dan metabolit. Kemudian selain daripada itu, kita juga harus terampil dalam mengolah data, yang mana hal tersebut dapat kita pelajari dalam programming komputer. Karena saat ini kita dalam era 4.0, eranya teknologi, kita juga dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas teknologi yang ada pada sekarang ini. Yang mana dengan data yang kita olah itu, kita dapat lebih mampu memvisualisasi
dan menyimpulkan suatu kajian. Nah mungkin untuk kelompok studi ilmiah bidang molekuler cukup sampai di sini terlebih dahulu. Sebelumnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Dr. Insinyur Badrus Saupari MSc, yang telah meluangkan waktunya, yang telah memberikan ilmu pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Saya selaku moderator dan Kepala Bidang KSI Molekuler juga mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak. Sama terima kasih juga telah diundang.